Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fatur Rahman, CGP Angkatan 9 dari SDN Asmoro Bangun 1, Kecamatan Punju, Kabupaten Kediri. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bu Elma selaku guru yang akan saya observasi. Baik, Assalamualaikum Bu Elma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siap, alhamdulillah. Ini Bu, boleh minta waktunya sebentar? Nah, ini nanti ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa ini nanti saya dapat tugas yaitu terkait dengan supervisi akademik. Ini nanti ada rangkaian, yaitu ada 3 rangkaian. Yang pertama ada pra observasi, kemudian ada observasi pembelajaran atau di kelas, dan yang ketiga ada pasca observasi. Nah, begini Bu, terkait supervisi akademik ini, tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Elma lakukan di kelas, dan juga untuk peningkatan kompetensi Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan observasi di kelas ini, sekarang kita melakukan percakapan pra observasi dulu, yaitu terkait sebagai langkah awal sebelum Bu Elma nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang mungkin nanti akan Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran di kelas yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu Elma yang nanti akan saya sampaikan. Ini untuk terkait pertanyaan pertama Bu Elma, yaitu bagaimana perasaan Bu Elma terkait guru yang akan dilakukan supervisi akademik? Perasaan saya senang, jadi saya bisa mengetahui atau mengevaluasi diri saya sendiri tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan, bagaimana pembelajaran saya sudah baik atau belum, terus apa saja yang harus saya tingkatkan dalam pembelajaran nantinya. Ya, baik, bagus sekali. Kemudian ini hal apa saja yaitu terkait kompetensi yang akan Ibu Elma kembangkan? Ya, yang pasti terutama tentang tujuan pembelajaran saya harus tercapai sesuai yang sudah saya inginkan, dan saya juga ingin memenuhi kebutuhan siswa yang beragam karena kebutuhan belajar siswa itu sangat beragam. Ya, terkait kebutuhan siswa yang beragam. Nah, ini terkait untuk pelaksanaan supervisi nanti atau observasi nanti, apa saja tujuan pembelajaran yang ingin Bu Elma capai? Ya, sekarang sudah waktunya untuk tujuannya tentang membuat kalimatnya yang benar dan dan membaca kalimatnya tersebut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Baik, itu sudah Ibu lakukan untuk membuat di RPP. Nah, terkait persiapan ini, bisakah Bu Elma jelaskan secara singkat bagaimana rancangan atau strategi yang sudah Bu Elma siapkan sebelum melaksanakan proses pembelajaran? Nah, yang pastinya saya menyiapkan RPP terlebih dahulu, kemudian menyiapkan video pembelajaran, terus saya juga akan menyiapkan LKPD, LKS untuk para siswa. Terus nanti rencananya saya juga akan mengelompokkan siswa secara berpasangan. Terus untuk penilaiannya saya akan memulai dari nilai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan siswa. Baik, seperti itu rancangan yang Bu Elma tadi sudah persiapkan, ada menyiapkan video pembelajaran, ada KPD, kemudian memasangkan murid sesuai dengan gaya belajar dan sebagainya. Baik, kemudian terkait dengan ini Bu, media pembelajaran ini apa yang akan Ibu gunakan? Untuk sementara ini saya akan menggunakan media pembelajaran video yang saya ambil dari YouTube. Jadi untuk videonya video pembelajaran yang dari YouTube. Baik. Selanjutnya mungkin kita bisa sepakati kapan Bu Elma akan melaksanakan pembelajaran tersebut, dan nantinya saya akan melakukan observasi di kelas. Harinya apa? Mungkin nanti kelas berapa dan juga jam berapa? Insya Allah dilaksanakan di kelas 2 ya nanti Pak. Hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 jam pagi setengah 8. Baik, saya ulangi Bu ya, untuk kesepakatan kita nanti
observasi akan dilaksanakan nanti hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 di kelas 2 yang Bu Agung ya. Kemudian untuk jamnya pagi jam pertama. Nah, baik Bu Irma, kita sudah sepakat. Nah, nanti saya akan melihat proses pembelajaran itu di kelas dan juga saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Bu Irma. Kemudian nanti saat kegiatan observasi itu kita akan bertemu lagi pada percakapan pasca observasi Bu, untuk terkait hal-hal yang sudah saya observasi, dan nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Pak Sarana. Baik Bu, sebelum saya akhiri, apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya akan mendapatkan gambaran nantinya kira-kira akan membuat media atau pembelajaran apa yang akan saya lakukan nanti saat observasi. Baik, Ibu mendapatkan gambaran tentang situasi atau proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, baik Bu, luar biasa sekali. Ini saya berterima kasih atas waktunya Bu Irma, dan saya juga maaf yang sebesar-besarnya kemungkinan saya mengganggu waktunya Bu Irma dan nanti agak menyibukkan diri Bu terkait supervisi akademik ini. Nah, kemudian nanti kita akan bertemu lagi di hari Kamis ya, tanggal 7 di jam pagi. Baik, terima kasih Bu Irma. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, biasanya apa yang kita lakukan? Berdoa. Siapa yang memimpin doa? Oke,
ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Adik-adik, bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat ya. Nah, di sini ada percakapan antara Beni dan teman-temannya dengan petugas yang sedang menanam atau membersihkan tanaman-tanaman yang ada di halaman sekolah. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Tadi sudah melihat percakapan siapa? Beni, Dayu, dan Siti. Dengan siapa? Bapak kami. Tukang kebun di sekolah. Tadi kalau Dayu, Siti, dan Beni bertanya, berarti dia menggunakan apa? Kata tanya.
Asmoro Bangun 1, Kecamatan Punju, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, dan di sini saya ditemani oleh Bapak Sarana selaku pengajar praktik PGK Angkatan 9, dan juga saya masih ditemani oleh Bu Ilma selaku rekan sejawat yang kemarin saya observasi. Baik, kita mulai, Bu. Assalamualaikum, Bu Ilma. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, siap ya. Kemarin kita melaksanakan observasi kelas, yaitu pada proses pembelajarannya Bu Ilma di kelas 2 terkait kegiatan observasi kemarin. Kemudian kita hari ini melaksanakan pasca observasi, yang ini nanti terkait dengan hasil observasi kemarin. Kemudian proses pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian nanti pada obrolan kita nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait hasil yang observasi kemarin. Baik, Bu, kita mulai. Ini untuk pertanyaan pertama, Bu. Bagaimana perasaan Bu Ilma terkait guru yang diobservasi kemarin? Waktu diobservasi kemarin, setelah diobservasi merasa senang dan lega. Tapi mungkin waktu awal pembelajaran karena diamati, biasanya tidak pernah diamati. Nah itu ya ada deg-degannya, Pak. Tapi ya hanya beberapa menit setelah itu sudah berjalan, ya sudah terbiasa seperti mengajar biasanya. Ya, baik, alhamdulillah, Bu, kemarin berjalan dengan lancar. Nah, begini, Bu, terkait dengan percakapan kita hari ini apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini nanti? Ya, saya karena kemarin sudah diobservasi atau dilihat oleh Pak Kapur, ya saya ingin mengetahui apakah pembelajaran saya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, atau pembelajaran saya itu sudah memenuhi belum kebutuhan murid dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Baik, Bu. Ini bisa diceritakan secara singkat tentang situasi pembelajaran di kelas kemarin? Ya, menurut saya kemarin saya sudah melakukan sesuai RPP yang sudah saya buat, dan mulai dari tujuan, materi, dan lain sebagainya. Tapi mungkin saya mengamati masih ada beberapa siswa yang belum aktif. Baik, terkait pembelajaran kemarin ini, selanjutnya apa ketercapaian yang mungkin nanti Ibu Ilma inginkan saat pembelajaran di kelas ini? Ya, kalau di pembelajaran selanjutnya mungkin saya ingin agar tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu dapat tercapai. Kalau yang kemarin, alhamdulillah tujuan pembelajarannya sudah tercapai, yaitu tentang kalimatannya, membuat kalimatannya. Anak-anak sudah bisa membuat kalimatannya sendiri dan menggunakannya dengan intonasi yang tepat. Baik, itu beberapa ketercapaian hasil pembelajaran kemarin. Kemudian terkait faktor-faktor apa saja, Bu, yang menyebabkan tercapainya hal tersebut? Menurut saya kesiapan saya dengan membuat RPP itu dahulu, jadi saya bisa tahu apa kira-kira nanti yang saya lakukan, terus media pembelajaran yang saya gunakan, terus asesmen apa saja nanti yang akan saya terapkan pada murid saya. Baik, ini Bu, ini saya mohon izin, Bu, menyampaikan hasil observasi kemarin. Boleh nggak, Bu? Menyampaikannya. Nah, ini dari hasil observasi kemarin, ini yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, Bu Ilma ini sudah melaksanakan proses pembelajaran secara runtut, yang dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kemudian di sini Bu Ilma juga sudah menerapkan disiplin positif pada setiap kegiatannya. Lalu pembelajaran diferensiasi juga sudah muncul,
Yang pertama kemarin ada diferensiasi juga menyiapkan video pembelajaran Bu ya terkait situasi di kelas. Kemudian ada diferensiasi proses juga muncul. Bu Ilma mengelompokkan anak-anak menurut tingkat membaca kemarin. Kemudian untuk diferensiasi produk juga sudah muncul, yaitu anak-anak mengerjakan tugas mandiri dan praktek dialog di depan kelas kemarin. Nah, selanjutnya untuk sosial emosional juga sudah muncul, ada kesadaran diri dan manajemen diri serta keterampilan relasi. Nah ini kemudian dari pengamatan saya Bu, itu ada hal yang perlu ditingkatkan, yaitu yang pertama mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, kemudian manfaatnya terkait mempelajari materi itu dengan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini, apakah bisa disepakati? Bisa, terima kasih. Ya, baik Bu. Kemudian ini menurut Bu Ilma sendiri, ada apa saja yang perlu ditingkatkan? Mungkin yang perlu saya tingkatkan itu dalam pembuatan pemakaian media pembelajaran. Media pembelajaran mungkin ada sebagian yang siswa belum tidak menarik media pembelajarannya. Jadi saya perlu meningkatkan pembuatan media pembelajaran. Baik. Ini bisa saya ulangi untuk yang perlu ditingkatkan, yaitu yang pertama meningkatkan tadi ada kualitas pembelajaran melalui membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kemudian bisa kemarin anak itu terpancing saat itu ada nyanyi kemarin, dan anak ini semangat kemarin. Nah kemudian ada hal kemarin yang mungkin menarik lagi saat dialog berpasangan kemarin, saat di depan anak semangat. Baik. Ini menarik Bu, media seperti apa yang ingin Ibu tingkatkan? Ya, kalau mungkin selama ini masih menggunakan media atau video. Kemarin saya menggunakan video yang saya download dari YouTube. Mungkin saya akan belajar lebih lagi untuk membuat video sendiri. Maksudnya edit video sendiri atau membuat sendiri, tidak kopas dari YouTube. Oke, terima kasih. Kemudian tadi Bu Ilma mengatakan ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, seperti tidak fokus pada pembelajaran dan bosan. Nah, ini menurut Bu Ilma, ini apa yang mempengaruhi hal tersebut? Kemungkinan ya dari medianya itu kemarin, videonya benar, videonya ada suara, ada gambar, tapi gambarnya tidak bergerak, atau hanya percakapan tapi tidak bergerak, orangnya tidak bergerak begitu. Jadi anak-anak hanya mendengarkan percakapannya saja dan melihat gambar, jadi gambarnya tidak melangkah. Jadi anak-anak kurang menarik bagi yang pembelajarannya dia belajar dengan melihat atau visual. Baik Bu, ini mungkin apa yang belum Bu Ilma lakukan terkait kemarin? Mungkin belum melakukan asesmen diagnostis dengan benar, karena ya itu keterbatasan waktu. Terus mungkin juga penggunaan medianya juga kurang tepat. Seperti itu. Baik. Ini mungkin hal ideal apa yang Bu Ilma inginkan saat pembelajaran di kelas itu? Ya, saya menginginkan tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan itu dapat tercapai. Terus belajar dengan cara belajar yang menarik, bermakna untuk siswa. Misalkan kondisi sekarang seperti itu Bu ya, kemungkinan apa yang membuat situasi yang Ibu inginkan itu bisa terwujud? Mungkin peningkatan potensi dari saya untuk dari pribadi ya, terutama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya buat. Dengan ya itu tadi belajar membuat video atau membuat media yang lebih menarik untuk siswa. Ini luar biasa Bu, saya sangat mengapresiasi. Nah, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, ini kira-kira posisi Bu Ilma itu sekarang pada angka berapa? Kalau
yang saya lakukan kemarin itu sebenarnya mungkin saya ya 8 lah. 8 dan ya saya tujuan sudah tercapai, cuma mungkin kurang menyeluruh lah gitu, maksudnya ada yang belum memahami sedikit, 1 atau 2 siswa. Luar biasa. Semua tetap berproses Bumi. Yeah. Selanjutnya untuk area pengembangan apa saja Bu yang akan Bu lakukan? Saat pembelajaran mungkin saya akan lebih memaksimalkan prosesnya dari proses pendahuluan, inti dan penutupnya sehingga murid itu paham apa yang akan saya sampaikan, terus media pembelajarannya yang lebih berpihak pada murid, membuat media pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, terkait hal yang pengembangan yang ingin Ibu lakukan tadi, ini pastinya kan ada rencana atau gagasan ide yang bisa Bu Ilma lakukan. Nah, ini untuk rencananya seperti apa? Rencananya tadi sudah saya bilang, membuat video sendiri, belajar membuat video pembelajaran sendiri atau membuat media lain yang lebih menarik, terus melakukan refleksi dan tindak lanjut setelah mengajar. Nah, terkait ide tadi, ini apa saja yang akan Bu Ilma siapkan agar ide-ide tersebut dapat terwujud? Mencari referensi dari sumber-sumber lainnya, terus mencari media pembelajaran yang tepat saat nanti saya mau mengajar apa. Baik, terkait realisasi dari rencana tersebut pastinya ada hambatan atau tantangan. Nah, ini menurut Bu Ilma itu nantinya apa saja hambatan atau tantangan yang mungkin akan terjadi? Pastinya ya hambatannya satu Pak, malas. Ya, pribadi. Malas. Terus saya juga di sini dapat tugas tambahan sebagai operator bus. Ya, terkadang ada kendala mau mengajar, rencana mau buat media seperti ini, tapi ternyata ada tagihan bos atau apa, ya lo tagihan bos dulu Pak. Jadi mengajar ya mengajar biasa, tidak membuat media yang menarik gitu. Baik, selanjutnya ini terkait daya dukung untuk mengatasi hambatan tadi. Ini apa saja daya dukung yang Bu Ilma harapkan untuk bisa membantu tadi? Ya, yang pertama mungkin ya kalau di sekolah ya daya dukungnya dari kepala sekolah, didukung oleh kepala sekolah untuk lebih aktif lagi di bidang. Terus dari rekan sejawat, kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat media-media, mungkin kalau bisa dengan guru kelas 1 yang masih satu fase gitu. Baik, tapi untuk daya dukungnya ini sangat positif sekali. Kemudian terkait tolak ukur keberhasilannya itu seperti apa? Kalau tolak ukur keberhasilan menurut saya, dari pembelajaran saya, yang penting siswa itu sudah memahami pelajaran yang saya buat atau sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan, dan itu tercapai dengan kondisi siswa yang menyenangkan atau pembelajaran yang lebih menyenangkan dan siswa itu nyaman belajar dengan saya. Seperti itu. Terkait rencana tadi yang sudah Ibu Ilma rancang tadi, ini agar dapat terlaksana, yaitu dengan realisasi itu, ini kita bisa memastikan kapan nantinya Bu Ilma akan merencanakan hal tersebut. Ya, karena sebentar lagi sudah PTS Pak. Iya. Ya mungkin akhir semester ini nanti bisa diterapkan, atau setelah PTS nanti bisa diterapkan setelah PTS untuk tema-tema selanjutnya. Baik Bu, percakapan ini sangat luar biasa sekali. Nah, ini selanjutnya, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Bu, dari rangkaian kegiatan pasca observasi ini. Dari kegiatan coaching pasca observasi ini, insight apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita? Setelah kegiatan observasi ini, saya
dapat mengevaluasi diri saya tentang kekurangan saya, ya terutama mungkin kekurangan dari media pembelajaran atau video pembelajaran lah. Jadi saya dapat nanti membuat atau menghasilkan media pembelajaran saya sendiri dengan dukungan dari keluarga sekolah, misalnya kepala sekolah dan rekan sejawat, seperti itu Pak. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali Vilma terkait kegiatan kita hari ini. Nanti semoga semua rencana Vilma tadi dapat terrealisasi dengan baik. Nah, kemudian sebelum saya akhiri Bu, ini saya berterima kasih kepada Bu Vilma atas waktunya. Kemudian saya juga mohon maaf Bu yang sebesar-besarnya karena rangkaian kita observasi ini membutuhkan waktu mungkin. Nah, saya mohon maaf secara pribadi apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya. Nah, kemudian semoga nanti kita selalu diberikan kesehatan Bu, nanti kita dapat melaksanakan tupoksi kita dengan baik. Terima kasih Bu Vilma. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.